Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kami menikmati ibadah ini dan kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat, memberkati, memberikan sukacita. Berkati anak-anak, berkati semua kami Bapak dan Ibu Guru yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serius, menunjukkan sikap yang baik ketika mendengarkannya dan menunjukkan perbuatan yang baik pula ketika melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Sehat? Baik. Serdega hari ini mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema menarik. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Jesus is my fortune. Apa itu fortune? Hah? Keberuntungan. Ya, oke. Yesus adalah keberuntungan saya, ya kan? Jadi pagi hari ini pastikan ketika kamu memulai tahun ini di semester genap, kamu punya yang namanya target, ya. Punya fokus, punya program, punya apapun yang kamu mau karyakan di tahun 2023 ini. Sebelumnya, saya juga mau sampaikan selamat tahun baru semuanya. Selamat memasuki semester yang baru buat seluruhnya, walaupun di dalam kelas sudah saya sampaikan, tetapi ini adalah awal pertama sekali kita melaksanakan ibadah di semester genap ini tahun 2023. Anak-anak yang hebat, jangan patah semangat ketika di tahun 2022 kamu menemukan kegagalan. Jangan patah semangat ketika di tahun 2022 ada pintu-pintu yang sempat tertutup. Ada jalan-jalan yang sempat tertutup. Percayalah bahwa di tahun 2023 ini, Dia Tuhan yang sama, yang mampu membuka pintu yang tertutup, yang mampu membuka jalan yang tertutup itu. Karena Dia Tuhan yang spesialis untuk membuka setiap jalan, bahkan bukan hanya saja untuk membuka jalan, tetapi Dia Tuhan yang mampu membuat jalan itu sendiri. Amin. Yesus adalah keberuntungan saya. Nah, semua orang pasti mau beruntung, mau berhasil, mau sukses di tahun 2023 ini. Mau meraih cita-cita, boleh saja. Siapapun punya kesempatan yang sama. Tuhan kasih waktu 24 jam dalam sehari. Tuhan kasih waktu ada seminggu 7 hari, ada sebulan 31 hari, 30 hari, ada 1 tahun berapa hari? 355 hari. Tuhan kasih itu semua buat siapapun, sama porsinya. Tidak ada yang beda. Contohnya kelas 8 dikasih hanya 6 hari seminggu. Enggak, Tuhan kasih seminggu 7 hari, sama semua. Semuanya dikasih Tuhan, termasuk Bapak dan Ibu Guru punya waktu yang sama seperti kamu. Dan di dalam lingkaran waktu itu, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk berkarya, untuk bekerja, untuk meraih sukses, untuk meraih keberuntungan. Nah, masalahnya adalah kamu beruntung, kamu meraih kesuksesan, kamu meraih keberhasilan di tahun ini bersama dengan siapa? Nah, ini yang penting. Hari ini Serdega mau memberikan 4 kunci keberuntungan yang kamu harus punya, yang kita harus punya. 4 kunci keberuntungan itu Serdega rangkum dalam 1 kata. Nah, ini nih.
dalam satu kata. Tapi sebelumnya mari kita dulu baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kamu, bagi kita untuk meraih sukses pada tahun 2023 ini. Ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka berkekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhmu menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin-pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama kali tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan anak yang hebat, sepanjang tahun 2023 secara khusus untuk kelas 9 yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi di kelas jenjang SMP, maka perlu sekali kamu mengetahui 4 kunci keberhasilan ini yang Sertega mau bagikan kepada kamu semuanya. Sertega rangkum dalam satu kata. Ya. Jadi, ya, siapa yang mau punya duit? Oke, siapa yang punya duit di kantong? Jangan lupa kasih persembahan, ya. Sertega rangkum dalam satu kata, yaitu duit. Siapa sih orang yang tidak pernah punya duit? Semua orang pasti punya duit. Masalahnya uangnya sebesar apapun saya nggak tahu, ya kan? Orang mau berhasil, kadang-kadang berkata, duit adalah segalanya. Apa? Duit adalah segalanya. Betul, bahwa hari ini memang duit adalah segalanya. Kita mau makan, harus ada duit. Kita mau belajar, harus ada duit. Kita mau sekolah, mau belanja, mau apapun, kita harus punya duit. Tapi perhatikan, duit apa yang Sertega maksud di sini? Nah, inilah 4 kunci keberhasilan yang Sertega mau bagikan kepada kita pada hari ini, supaya kita beruntung, sukses dalam pelajaran, sukses dalam apapun yang dikerjakan, di rumah, di sekolah, di gereja, di tengah masyarakat. Anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini menjadi beruntung. Oke, yang pertama apa? D. Doa. Sama-sama katakan doa. Berdoa. Nah, ini perhatikan. Sukses menentukan kualitas doa kamu. Doa kamu menentukan kualitas keberuntungan kamu. Kalau kamu tidak punya gaya hidup berdoa, maka jangan pernah berkata, saya mau beruntung, Sir. Kenapa? Karena dengan berdoa, kita menyadari bahwa kita terbatas. Orang yang berdoa itu menyadari bahwa dia terbatas, ya anak-anak. Dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu, dia menyadari bahwa dirinya butuh pribadi yang lebih keren dari dia. Maka siapa itu? Tuhan. Maka melalui doa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Apa itu definisi doa? Marvel Stephen, komunikasi dengan Tuhan. Ada yang lain? Berbicara dengan Tuhan. Ada yang lain kelas 7? Berdoa, betul, komunikasi dengan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar komunikasi itu. Ada orang yang disuruh berdoa. Kenapa susah atau tidak mau kalau disuruh berdoa? Angkat tangan, siapa yang sering nolak kalau disuruh maju ke depan kelas berdoa? Kenapa? Yang pertama, Sertega malu. Oke, malu. Yang kedua, bahasa saya tidak baik, Sir. Saya tidak bisa menyusun kata-kata yang
baik, ya kan? Bahasa-bahasa yang indah. Doa tidak membutuhkan bahasa-bahasa yang indah. Doa tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Kalau mungkin kita memakai bahasa indah, kata-kata yang bagus, bisa nggak? Bisa. Tapi ingat, di atas segalanya itu, dalam doa itu yang dibutuhkan adalah serius, sungguh-sungguh, dan itu dari dalam hati. Dan dalam doa harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ini yang penting ini anak-anak perhatikan. Nah, ketika kamu memasuki tahun 2023 ini dan masuk di semester yang baru, semester genap, maka budayakanlah yang namanya doa. Sadari bahwa kamu tidak bisa, maka kamu butuh Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Sadari bahwa kamu tidak mampu, Tuhan berikan saya kemampuan. Berdoa kepada Tuhan. Baca Alkitab, itu cara berdoa yang paling efektif. Tuhan langsung berbicara kepada kamu melalui isi Alkitab itu. Itu sebabnya kalau disuruh renungan setiap hari, jangan malas. Ya. Jangan malas berdoa sebelum berangkat sekolah. Jangan malas berdoa sebelum tidur, sebelum belajar, sebelum melakukan segala sesuatu. Berdoalah. Berdoa itu tidak hanya di gereja, ya. Berdoa tidak hanya di gereja seperti ini. Di segala waktu kita bisa berdoa karena Tuhan juga ada di segala waktu. Siapa yang tadi pagi sebelum ke sekolah berdoa? Alfonso, Luis, kelas 7 banyak ya. Kelas 8 ada? Ya, Valencia Kalista, ada lagi Jennifer, ya kan? Kelas 9 ada yang berdoa? Enggak ada. Oke. Baik. Berdoalah supaya kamu sukses. Karena dengan berdoa kita bisa melewati berbagai macam kesulitan. Karena dengan berdoa kita bisa melewati berbagai macam tantangan dalam pelajaran, dalam berbagai masalah kehidupan kamu. Oke, itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, duit, ya kan? Usaha. Ya. Nah, kamu tidak dituntut di sekolah hanya berdoa terus dari pagi sampai pagi. Enggak, itu konyol namanya, ya. Pendeta di gereja pun juga tidak menuntut kamu harus ada di gereja dari pagi sampai pagi berdoa terus, enggak. Nanti tiba-tiba ada duit dari atas keplok gitu. Enggak begitu ya. Atau kita berdoa terus saja supaya soal-soal yang akan diprediksikan masuk akan segera masuk ke otak tanpa belajar. Tidak, ya. Itu tidak bakalan. Jadi kamu harus berusaha. Ada usaha yang mesti kamu kerjakan. Usaha apa? Belajar. Usaha apa lagi? Kunjungan ke perpustakaan. Baca artikel-artikel yang sesuai, kerjakan tugas. Ini namanya usaha. Karena doa tanpa perbuatan itu juga tidak punya arti. Usaha menentukan kamu meraih kesuksesan. Usaha menentukan kamu meraih keberuntungan tadi. Jadi, Tuhan sayang kepada orang yang ulet. Tuhan sayang kepada orang yang rajin. Tuhan sayang kepada orang yang berusaha. Firman Tuhan berkata, ada satu ayat dalam Alkitab, orang yang malas janganlah ia makan. Jadi orang yang malas janganlah ia makan. Artinya orang yang malas janganlah ia berharap keberuntungan terjadi. Orang yang malas janganlah ia berharap kesuksesan terjadi. Sama orang yang malas belajar, jangan ia berharap nilainya 90, nilainya 100. Kenapa malas? Belajarlah kepada semut. Dalam satu kitab ada di sana kisah semut. Semut itu mengumpulkan bekal pada waktu panas. Ketika musim hujan tiba, mereka sudah ada makanan dan mereka hanya tinggal menikmati ketika pada masa-masa kesulitan itu. Berusahalah selagi masih ada waktu, bekerjalah selagi masih ada kesempatan. Selagi kamu masih diberi Tuhan kesempatan kesehatan, maka berusahalah tanpa mengenal waktu. Ya, artinya apa? Ada istilah banting tulang lah,
Ya, ada istilah lagi, peras keringat, ya kan? Ada istilah yang lain, putar otak. Ya, ada orang yang putar otaknya. Itu istilah kata. Artinya apa? Orang yang mau berhasil, orang yang mau sukses, dia harus bisa berusaha. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berusahalah semaksimal mungkin, raihlah semaksimal mungkin. Maka saya percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong. Yang ketiga apa? Kunci yang ketiga adalah iman. Ya. Iman menentukan juga kualitas kehidupan seseorang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Percaya kepada Yesus bahwa Tuhan yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Percaya bahwa Yesus yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita, dia yang mengampuni segala dosa kita. Semuanya ini kita harus raih. Tuhan tidak mau kita sukses di pelajaran saja. Tuhan tidak mau kita harus hanya sukses juga di kerohanian kita. No, Tuhan mau kita sukses dalam dunia ini dan juga di dalam kekekalan, di dalam sorga. Karena kita hanya sementara saja di dunia ini. Maka dibutuhkan yang namanya iman. Iman itu sederhananya percaya. Percaya kepada siapa, Sir? Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Waktu tahun lalu kita merayakan namanya Natal. Memperingati hari datangnya Juru Selamat ke dalam dunia ini. Dan ini adalah Yesus. Yang juga sebentar lagi kita akan peringati di hari Paskah kematiannya. Jadi percayalah tentang hal ini, sungguh-sungguhlah kepada Yesus. Ya, kalau kamu mendengarkan kata Yesus, maka itu artinya dia juru selamat kita. Maka jangan lari daripada kenyataan itu. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kamu satu-satunya. Dan setelah kamu percaya, kabarkanlah kabar keselamatan ini kepada teman-temanmu, kepada orang tua. Jadilah duta-duta kabar baik. Jadilah pelopor-pelopor kebenaran yang memberitakan tentang iman kepada umat manusia. Ada amin? Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua? Usaha. Yang ketiga? Dan yang terakhir adalah yes. Ya. Taat, ya. Takut akan Tuhan. Ini orang berkreasi untuk memberikan kepanjangan. Taat itu kalau dibolak-balik pun tetap tulisannya taat. Firman Tuhan berkata, orang yang benar-benar mengasihi aku, maka dialah yang menuruti segala perintahku. Taat. Pernah suatu hari Tuhan menyuruh Abraham pergi dan keluar dari desanya, dari kampungnya, dari tanahnya. Kemana, Saudara? Abraham tidak dikasih tahu kemana. Yang jelas Tuhan suruh dia, pergilah dari sana saudaramu ke tempat yang kutunjukkan. Kemana? Barat, timur, utara, selatan, kita tidak tahu. Tapi Abraham bertindak nggak? Bertindak. Dia keluar nggak? Keluar dari tempatnya. Dia pergi. Taat. Ini ketaatan yang luar biasa. Dia pergi walaupun dia tidak tahu kemana. Kenapa dia pergi? Karena dia percaya yang menyuruh dia pergi itu adalah Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyesatkan dia. Tuhan tidak mungkin membuat dia celaka atau kecelakaan ada. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Mendatangkan keberuntungan. Mendatangkan keberhasilan. Itu sebabnya anak-anak yang taat peraturan sekolah, taat peraturan di rumah, taat peraturan di lingkungan masyarakat, tidak buang sampah sembarangan, ya kan? Taat. Maka dia menjadi anak yang beruntung, anak yang sukses. Taat kepada peraturan disiplin. Ya. Taat kepada apapun, termasuk taat berdoa, taat belajar, disiplin diri, mandiri, dan yakin bahwa Tuhan yang menolong. Dalam satu bagian firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal 14 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti
Ya. Jika kita mengasihi Tuhan, maka perbuatan kita adalah menuruti firman Tuhan. Artinya, kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, sebenarnya kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan bagaimana kita menuruti firman Tuhan. Anak-anak yang hebat, pastikan hari ini dan seterusnya kamu punya 4 kunci keberhasilan ini. Coba kelas 7. Yang pertama apa? Doa. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh serius. Yang kedua, kelas 8, apa kuncinya? Usaha. Berusahalah dengan maksimal, raihlah sampai kamu menemukan dan memilikinya. Kelas 9, yang ketiga apa? Iman. Berimanlah, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia juru selamat kita. Dan yang keempat, sama-sama katakan taat. Mari kita sama-sama taat, sebab orang yang taat itu adalah orang yang disayang Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan ajarin kami untuk kami memiliki gaya hidup berdoa, berusaha, percaya, beriman kepada Tuhan, dan taat akan firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran ini. Kiranya ini menjadi kunci kami untuk melangkah lebih baik di tahun yang baru ini, di semester yang baru ini. Dan kami mengakhiri semuanya dengan penuh semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.